mantap. Kondisi idaman. Diviralkan. Emang biasanya buat belajar eval gitu. Iya. Oke. Baik, sudah? Sudah, Pak. Oke, yang pertama kita ini saya langsung ke tahap kerja aja ya. Iya, Karena Pak. semester 6 tahap prainteraksi, orientasi, kalau sudah di luar kepala lah ya. Iya, Pak. Insya Allah. Ya. Iya, Pak. Jadi saya rasa teman-teman sudah paham dan sudah hafal gitu ya. Saya langsung ke tahap kerjanya saja. Oke, primary survey RW yang pertama. Di tahap kerja kita menggunakan sarung tangan bersih, kemudian cuci tangan, sarung tangan gitu ya. Oke. Nah, yang pertama yang digaji adalah apa di situ membuka jalan nafas. RW dengan ethyl chinleaf pada pasien yang atau pada korban yang dia tidak ada cedera leher, tidak ada indikasi cedera leher, dan menggunakan diatras pada pasien atau korban yang dia ada indikasi trauma cervical atau cedera leher. Nah, yang pertama ethyl chinleaf. Udah pernah belajar ADCP? BLS udah ya? Ada kan ethyl chinleaf? Ada. Oke, masih ingat kayak gimana? Ethyl kan? Chinleaf. Nah, atau kayak gini juga bisa. Ethyl chinleaf. Kita buka jalan nafasnya ya. Oh boleh. Silakan. Oke ya. Kalau ada indikasi cedera leher pakainya Diatras. 4 jari posisinya di sini, 7 jari mendorong begini ya. Membuka mulut melihat jalan nafasnya. Dan kalau Diatras ini jangan sampai menggerakkan leher atau mengangkat leher gitu ya, karena itu dipakai buat korban-korban yang dia ada indikasi cedera leher. Jadi takutnya kalau kita menggerakkan gini-gini akan menambah resiko cedera. Pak, izin bertanya, kalau Diatras tuh nggak sampai diekstensikan gitu? Diekstensikan gini. Mandibulanya diangkat ya? Kalau diekstensikan gini, kalau Diatras enggak. Soalnya kalau diekstensikan gini kan menggerakkan leher ya. Jadi cukup ini menarik sedikit aja buat tahanan ibu jari ngedorong begini. Ini Diatras. Kecuali kalau yang tadi ethyl chinleaf, nah agak dibelakang ya. Kayak gitu. Gimana? Kayak gini. Ya, kayak gini kan? Ini kayak gini. Diatras. Oh, nggak kelihatan. Oke, ya benar kita taruh di anulus. 4 jari, 7 jari buat membuka, mendorong rahang bawahnya gitu ya. Oke, tuh RW untuk ethyl chinleaf dan juga Diatras. Kemudian kalau ada indikasi Cedera leher kita bisa pakai Kolar. Oke, buat ini udah pernah lihat ya sebelumnya ya? Ya, di mana? Di Oh, di TV. Sudah siap. Kalau di rumah sakit udah pernah? Belum. Nah, cara masangnya yang ini di sini ya, di dagu ya. Yang melakukan ini. Waalaikumsalam. Oke, yang ini ya, yang kuning-kuning ini di dagu. Kita masukkan lewat apa sih? belakang. Ya, belakang tengkuk. Nah, ya. Lewat tengkuk kita masukkan, kemudian sudah kita sapukan ke dada dengan tujuan supaya dia menghindari nyenggol ini, ya, menghindari pergerakan gitu ya. Takutnya nyenggol dagu, kalau kayak gini-gini kakinya akan bergerak gitu kan. Jadi kita sapukan ke dada, sudah, kemudian kita
Kita rekatkan. Oke. Nggak perlu rapat-rapat. Gimana? Nggak perlu yang sampai. Kencang. Ya sesuai ini aja, sesuai anatomi aja kayak gini. Dan sesuai nanti apa? Karena ini udah pas tuh gini kan. Nah, biar apa sih ini istilahnya? Dagunya ngepas di ininya. Nah, iya. Ya harus sampai kenceng. Nah itu juga prinsipnya kalau neck collar bukan kenceng sih. Kalau kenceng pun kan nanti takutnya akan mencekik, jadi susah bernafas gitu ya. Jadi setelah kita pasang pun, ketika pasien masih bisa kita ajak komunikasi, bisa dikaji bapak apakah terlalu kencang atau tidak gitu kan, apakah atau malah terlalu longgar. Nah, itu nanti bisa buat kita mengkonfirmasi gitu. Tuh. Kemudian dan ini memang neck collarnya jenisnya yang agak ini sih, agak gede gitu. Kalau yang satunya yang putih itu, kalau teman-teman pernah lihat, dia bisa pas ngepas leher. Iya. Nah, ini untuk neck collar. Kemudian poin yang selanjutnya melakukan intervensi airway. Jika di situ ada gangling, kita lakukan suction. Oh, tidak. Kalau ada gurgling, ada cairan, kita lakukan suction. Kemudian kalau ada snoring atau suara ngorok gitu ya, kita bisa pasang opa. Nah, udah pernah belajar ya opa ya, untuk tata cara pemasangannya. Oke, yang pertama kita sebelumnya diukur dulu ya, diukur dulu untuk opaknya. Dingin banget di sini. Untuk opaknya dari ujung bibir. bawah daun telinga ini sampai Ujung bibir. ya, sampai mulut ini kita ukur. Oh, ini nggak bisa. Oke. Kalau sudah pas, kita Masukkan. tadi ya kita masukkan sampai menyentuh langit-langit atau palakun, baru kita putar 180 derajat. Oke, opa. Untuk snoring pada pasien yang dia tidak sadar. Kalau pasiennya masih sadar, kita bisa pakai NPA. Nah, buat cara pemasangannya, Nggak hidung. ini nyokotnya biasa ya. Pemasangannya ya sama diukur dulu ya, diukur dulu. Kalau yang ini NPA karena hidung, berarti kita ukurnya lewat hidung. Wah, ini kepanjangan ya. Hidung ke bawah telinga. Kelihatan nggak, Pak? Nih. Kalau tadi apa ini? Oke. Sebelum dimasukkan, kita pasang gel dulu, ya kan? Kita beri gel, kita olesi gel dulu, kemudian baru kita sampaikan bapak mungkin sedikit tidak nyaman gitu ya. Ya, masukin. Ini masuk. Oke, ya, sampai dia mentok. Ini karena kepanjangan jadi nggak bisa mentok. Oke, itu ya. Itu OPA dan NPA. Jadi tadi kalau dia gargling pakai
suction. Suction. Kalau snoring, Opa. kemudian kalau dia stridor, ya kita pasang intubasi. Nah, intubasi nanti teman-teman ada skillnya sendiri ya. Jadi buat pertemuan kita kali ini nanti outcome-nya ini teman-teman tahu tahapannya antara mulai dari airway sampai dengan exposure. Kan di situ di dalamnya ada banyak skill masing-masing ya. Jadi kayak masang OPA, MPA, ini, nah, nanti kan ada skillnya sendiri. Jadi untuk lebih detailnya bisa dipelajari di skill masing-masing. Kemudian kalau yang skill ini teman-teman tahu tahapannya. Misalnya dia tahu alat-alatnya juga gitu ya, yang akan digunakan. Bapak permisi, bentar Ya. Pak. Tunggu teman. Nyasar. Kalian aja nyasar ya, lagi saya. Ini tulisannya tuh terlalu kecil nggak sih? Iya. Saya satu-satu keliling. Ini yang mana? Salah lagi. Serem banget. Kalau intubasi pakai kalau dia stridor. Oh iya sendiri. Berarti ini belum setrika, Pak. Memang kalau Jumat Sabtu pakai batik ya? Iya. Senin sampai Kamis pakai Hijau. Anggap aja hari Kamis dia. Beda aja Mbak ya. Kalau udah kenapa? Tadi gimana? Kenapa nggak pakai LMA? Kenapa pakai ET? Malah pakai apa? Jadi tadi kalau dia stridor itu kan ada permasalahan di saluran bawah ya. Iya. Saluran permasalahan bawah. Jadi pakainya ini dia bisa nyampe ke saluran bawah gitu. Buat lebih efektifnya. Oke. Buat bunyi stridor nanti bisa cari di YouTube ya, bunyi suaranya. Soalnya saya bisa nggak bisa menyuarakan gitu. Coba dia. Di YouTube banyak stridor, snoring, tahu snoring? Ngorok ya. Jadi kalau di bahasa nada ngorok, pasangin apa aja, biar nggak berisik. Kemudian kalau gargling itu kayak Banyak dahaknya. kayak berkumur. Iya, setahu saya kayak berkumur. Kalau saya dengar di YouTube itu suaranya. Oke, itu. Tadi sampai intervensi itu airway. Kemudian tadi pemberbusan jalan nafas, sirkulasi filtras. Intervensinya itu bisa pakai jenis alat yang ada sesuai dengan bunyi suara nafasnya. Selanjutnya breathing ada look, listen, and feel. Inspeksi, perkusi, auskultasi dan juga ovasi. Sudah pernah belajar ini pengkajian head itu ya? Iya, sudah. Pengkajian dada, toraks dan Abdomen. Nah, yang pertama inspeksi kita Melihat. melihat airnya, kemudian melihat dada, ya ekspansi di dadanya, apakah normal atau tidak, apakah ada penggunaan otot bantu nafas atau tidak. Kemudian kita lihat juga saturasinya, kita cek gitu ya. Itu yang penting kalau di breathing saturasinya. Kalau dia saturasinya menurun, nanti kita kasih oksigen. Kemudian listen, perkusi itu kita ketuk ya, perkusi kita ketuk. Nah, kalau teman-teman belajar di pengkajian kelas, perkusinya kan kompleks ya, berarti buat apa aja kalau perkusi? Mengetahui batas Interkostal. ya, mengetahui IC-nya bisa, batas jantung paru bisa gitu ya. Kemudian kalau abdomen, hepar gitu ya, hepar, paru, jantung gitu ya. Bisa kita cek dengan
perkusi. Perkusi. Ini untuk pengkajian di perkusi kali ini nanti tidak harus secara lengkap. Jadi yang penting teman-teman tahu prinsipnya bahwa perkusi itu melakukan kemetukan dan bunyinya normalnya adalah vesikular atau sonor. Sonor ya, setahu saya. Apa? Vesikular itu nafas. Ya, kalau vesikular itu yang diauskultasi. Nah, sepertinya yang di modul ada salah penulisan. Ya, kalau yang saya pelajari itu ya, teman-teman juga gitu kan? Berarti ini mungkin ada salah penulisan. Gitu ya. Jadi kalau perkusi, sonor. Ya. Kemudian auskultasi kita menggunakan stetoskop. Dan Nah, suaranya adalah Vesikuler. vesikuler. Seperti biasa ya kita cek. Berapa titik biasanya? 5. 5, 5. 8 atau 12. Ya memang berbeda-beda ya. Saya belajar juga beda-beda. Ada yang 5, 1, 2, 3, 4, terus 5 ya. Kemudian ada yang 12 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena kan paro itu luas ya, bisa nyampe kan kayak gini ya, ke bawah, bisa nyampe sini. Silakan saya teman-teman pelajari aja di sini gitu ya, untuk yang auskultasi. Dan untuk bunyi normalnya adalah Vesikuler. Kemudian palpasi kita melakukan Diraba. ya, Penekanan. Ya, diraba gitu. Apakah ada nyeri tekan atau tidak? Kemudian apa disebut krepitasi ya? Tahu krepitasi? Belum pernah dengar? Krepitasi itu kayak kalau fraktur patah tulang yang bunyi krek-krek. Oh. Kan biasanya ada salah satu tanda gejala kalau dia fraktur patah tulang kan ada bunyi krepitasi, nanti bunyi krep kayak gitu. Tapi memang sangat ini sih, sangat jarang Minim ya. Ngeceknya gimana, Pak? ngeceknya. Ya tadi di palpasi. Oh, Pak. Tambah pakar. Ya tergantung kita palpasinya gini ya. Tambah patah gitu ya. Tapi kalau palpasinya kita ya Berarti walaupun cuma diraba doang tetap kerasa krepitasi ini. terbunyi krepitasinya. bunyi. Ya kalau dia ada fraktur kemungkinan besar gitu ya. Ya teman-teman tahu ininya lah, normalnya gitu ya. Kalau gini-gini kayaknya kurang ya. Dan pasti kalau itu pun pasien ini kerasa nyeri gitu. Tidak nyaman. Iya, walaupun kita mungkin tidak terlalu keras, kalau dia fraktur pasti kan nyeri ya. Oke. Kemudian memberi terapi oksigen sesuai dengan kasus, bisa pakai nasal kanul, bisa pakai fasmas atau sumber kipas sederhana, bisa pakai RM, bisa pakai NRM. FM itu ini. Anti-bleeding. Kapan kita pakai nasal, pakai fasmas, FM dan NRM? Sudah tahu ya perbedaannya ya. Jadi kita pakai nasal ketika dia Saturasinya 95-98 gitu ya. Kemudian fasmas atau sumber luka sederhana 95 ya. Kalau tidak salah, nanti bisa di cross check lagi ya. Kemudian RM 85-90 gitu ya. NRM 88
Bedanya RM sama NRM tahu ya? Kalau NRM dia yang ada katupnya, yang RM yang dia tidak ada katupnya. Nah, buat fungsinya NRM karena dia ada katupnya, jadi karbon dioksida yang dikeluarkan pasien tidak terhirup kembali gitu ya. NRM putih. Kalau yang berbentuk emas, dia ada kemungkinan karbon dioksida dia terhirup kembali. Kemudian memberikan intervensi masalah breathing sesuai jenis traumanya, trauma toraks. Di situ ada tension pneumotoraks, ada open pneumotoraks, kemudian ada massive hematom flat chest. Udah dapat teorinya? Tension open belum? Belum pernah ya? Ya di mana? Ya di mana? Nggak ada di sini. Tension pneumotoraks itu ini ya, Sini. tension itu apa? Ada penekanan ya. Ada penekanan pada paru pasien. Jadi nah gambar ini. Ini kelihatan ya. Ini paru yang normal, ini yang tidak normal. Gede semua. Mengecil karena dia Tertekan. tertekan oleh apa? Oleh Tekan. ya belum tepat ya, belum tepat. Salah itu Pak. Salah benernya gitu. Betul ya. Kan yang saya nggak tahu ya. Tertekan oleh ini Cairan. udara. Oh, udara. Air in pleural space, udara di rongga Daura. Jadi yang seharusnya kayak gini, dia rongganya dia rapat ya, tidak ada selak-selaknya, tidak ada rongganya. Tapi karena dia ada udara masuk ke sini, sehingga menyebabkan paru yang normal tertekan sehingga mengecil. Itu tension pneumotoraks. Penanganan awalnya gimana? Dibolongin nih Pak. Kita apa? Ditusuk ininya bukan Pak? Ya, ditusuk dadanya. Oh, kayak di drakor itu. Iya kayak di Kayak gimana? Di drakor. Sama Korea Pak. Iya. Iya, ada. Pakai bolpen. Pakai apa? Pulpen. Bolpen diambil dalamnya ya? Iya. Iya. Tapi kan cairan bolpennya masuk ya. Saya Pakai Ya, makanya kan tisunya diambil doang. tintanya. Ambil tintanya. Enggak sampai ini. Rusuk. Hah? Tintanya Iya. diambil. Diambil kan kalau Tintanya. Kalau kita jual. nah ini bolpen. Ujung dong. Ya kan udah Ya kan ketusuk. buat ini buat nusuk tintanya. Iya. Udah ketusuk diambil. Ya kali kamu tanam. Cuman buat jadi gini doang. Tanam tinta. ya kan kalau di film gitu. Iya. Secara cepat gitu. Tanam tinta. Iya, karena memang kalau itu penanganan awal gitu ya. Darurat. Boleh kalau dia di private hospital ya, di luar rumah sakit. Iya. Iya kan, di luar rumah sakit. Landasan udara. Oh iya, di landasan udara. Oke, Sudah itu istilahnya tahu? Masih ingat yang nonton drakor istilahnya? Needle ya, needle thoracosintesis. Nah, itu namanya needle thoracosintesis. Nah, Needle itu kalau di private hospital kayak gitu ya prinsipnya. Kalau di rumah sakit bisa pakai jarum. Jarumnya pakai jarum Yang besar. aboket, jarum infus. Oh. Sudah pernah belajar infus ya? Udah. Jarum aboket itu dia ada dua layer ya, ada dua lapisan. Yang dia lapisannya keras, tajam.
yang sama yang lapisan luarnya yang dia lunak, yang yang lunak lah intinya ya. Kita pakai itu, jadi sama dari prinsipnya, kita tusukkan, nanti yang kalau sudah Jarum masuk keluar. yang tajamnya kita Ambil. dulu, kita sisakan yang Lunak. lunaknya. Nah, ini tak jelasin secara ininya aja ya, secara umumnya, nanti silakan bisa pelajari sendiri untuk skill lebih detailnya. Jadi bisa pakai tadi aboket yang kita sambungkan ke spetnya kita bisa isi air sedikit ya, karena ini 6 mungkin bisa kita isi 2 atau 3 cc. Kemudian itu kalau setahu saya ya, di rumah sakit prinsipnya steril karena invasif. Steril ya, tau kan prinsip steril ya, jadi harus pakai hand steril. Dan kita sebelumnya kita desinfeksi dulu area yang akan kita tusuk, kemudian kita cari area yang kita tusuk di CS berapa gitu ya. Kalau yang pernah saya tahu itu ICS 4 atau 5, kemudian di apa sih ini mid ya, mid clavicula atau di